Ini utang kita sudah berlipat-lipat sekarang jumlahnya menjelang 7.000 triliun, sangat besar dengan bunga yang sangat tinggi, dan itu akhirnya dia menyerah tadi lebar anduk. Tolong dong Bank Dunia, tolong dong IMF bimbing kami. Tolong dong awasi kami betapa mindernya kan, awasi kami bos, kalimatnya awasi kami, bimbing kami dan awasi kami. Minder banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada berita nggak baru-baru amat, tapi lumayan. Lumayannya karena kocak bener ya. Beritanya ini 12 April sih sebetulnya. Cuman karena kemarin kita sibuk dengan persidangan Habib Rizik ya, ini saya tunda sebentar lah ya. Tapi ya akhirnya kegatelan juga, nggak bisa kalau mengabaikan berita sepenting ini. Judulnya begini saudara, Sri Mulyani berharap Bank Dunia dan IMF bantu negara di seluruh dunia kelola utang. Sri Mulyani berharap Bank Dunia dan IMF bantu negara di seluruh dunia kelola utang. Ini ya. Saya bacain aja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut prospek pemulihan ekonomi semakin membaik seiring peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Namun masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonominya diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif, sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah. Dengan arti ya, kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia untuk secara aktif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka, kata Menkyu secara daring dalam jaringan atau online ya, daring itu ya, pada Komite Pembangunan atau Development Committee World Bank Spring Meeting 2021, ditulis Senin 12 April. Saya terusin ya. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah. Mulia sekali sepertinya. Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat, ungkap Menkyu. Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat. Sorry kalau saya ketawa banget, karena kalimat ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani akhirnya lempar anduk, nyerah. Aduh gila nih, utang gede banget nih gitu kan. Waduh, utang besar banget, bunganya tinggi banget. Aduh, tolong dong diawasin. Tolong dong IMF Bank Dunia dibimbing kami. Aduh, ini kan dagelan yang sangat-sangat nggak lucu. Kita tahu semua loh, banyak ekonom yang bukan abal-abal lah ya. Kalau seorang Kwik Kian-gi, Masya Allah, Kwik Kian-gi itu, mohon maaf ya kalau saya ngomong etnis ya, Kwik Kian-gi itu boleh Cina, Kwik Kian-gi itu boleh Cina. Saya ulang, Kwik Kian-gi itu boleh Cina. Tapi saya berani menduga di dalam tubuhnya mengalir darah yang lebih merah putih dibanding kita semua kebanyakan. Terutama apalagi dibanding para pejabat publik.
Vicky Hanggi itu sangat nasionalis, sangat cinta Indonesia, dan sudah berkali-kali memberitahukan utang yang sangat besar itu berbahaya. Dan dia berkali-kali menyebut nama Sri Mulyani sebagai pejuang neolib yang paling gigih di Indonesia, yang bahkan mengalahkan mentor-mentornya kayak Wijoyo, Emil Salim, siapa lagi ya, Franseda, atau siapalah senior-senior dia, para yang disebutnya sebagai mafia Berkeley. Sri Mulyani itu yang membawa mazhab, bukan membawa, yang mengusung dan memperjuangkan terus mazhab neolib dalam pengelolaan ekonomi kita. Dan sebagai Menteri Keuangan dia betul-betul berkuasa mengalokasikan anggaran kepada siapa, gitu kan. Ciri neolib itu menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar. Jadi ada free fight competition, ya. Ada free fight competition. Jadi bagaimana si kecil lawan si besar di ring tinju yang sama. Ayo silahkan berantem. Nah itu ciri neolib yang pertama. Yang kedua ciri ekonomi neolib adalah menganggap semua sebagai menganggap semua subsidi bantuan kepada rakyat oleh negara sebagai distorsi ekonomi yang menghambat ekonomi. Jadi sampai subsidi belanja sosial, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas, subsidi harga segala macam itu sebagai distorsi ekonomi. Dan untuk itu neolib berkewajiban untuk memangkas sebisa mungkin sehingga pada titik nol. Dan itulah Sri Mulyani. Makanya jangan heran ketika dia menjadi Menteri Keuangan di era SBY dan 2 kali di era Jokowi ini, maka anggaran-anggaran sangat terasa tidak berpihak kepada rakyat. Bayangkan dia bisa menggelontorkan subsidi pajak kepada para pengusaha besar dan sangat besar. Bagaimana dia bisa memberikan yang namanya tax holiday? Ini mohon maaf ya, agak sedikit berat ketimbang masalah soal politik yang kebanyakan lebih ringan ya. Tapi ini bukan berat apa-apa, memang agak sedikit perlu mikir, tapi saya ingin memberikan gambaran bagaimana seorang Menteri Keuangan yang gajinya dibayar oleh rakyat, yang fasilitasnya dibayari oleh rakyat, yang wewenang dan jabatannya semua diberikan oleh rakyat melalui presiden yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan, itu bisa memberikan tax holiday, pembebasan pajak kepada para pengusaha besar sampai 20-30 tahun. Jadi ada pengusaha besar menanamkan investasinya sekian triliun gitu, ada syaratnya, ada mekanismenya, itu bisa dapat pembebasan pajak tax holiday 20-30 tahun, bos. Sementara Anda baru mulai usaha bikin pisang goreng, keripik singkong dan sebagainya, langsung diuber-uber. Ada undang-undangnya, inilah HO gangguan, ada siupnya lah, ada macam-macam. Belum lagi petugas dari kecamatan, belum lagi preman-preman yang berseragam dan tidak seragam. Gila. Kemudian dia untuk katanya membangkitkan perekonomian, dia bisa membebaskan pajak kendaraan mewah, kendaraan baru, mobil. Dan itu dibanggakan oleh Jokowi, penjualan mobil naik. Ya terang aja, diberikan subsidi 0% pajaknya. Dan itu untuk siapa? Ya untuk orang punya duit. Anda mau punya uang minimal 100 juta untuk beli mobil sekarang? Penonton Bang Edi channel punya 200 juta punya beli mobil? Enggak lah, kalaupun punya untuk kepentingan yang lain, mungkin sebentar lagi anak sekolah, ini itu, atau kebutuhan yang lebih produktif untuk modal dagang atau apa, usaha dan sebagainya. Yang beli ya yang punya duit. Dan yang paling untung siapa? Industri mobil, saudara. Jadi industrinya tetap bergerak, keuntungan bisa tetap jalan. Walaupun mereka berdalih ini kalau nggak dibantu begini nanti industri saya mati, nanti PHK dan sebagainya. Jadi untuk pemulihan ekonomi, Sri Mulyani bisa memberikan, pemulihan ekonomi nasional, memberikan anggaran sampai ratusan triliun dalam bentuk insentif perpajakan. Anda ingat waktu awal-awal COVID kemarin, ya, pemerintah mengalokasikan anggaran 25 triliun untuk meningkatkan daya beli kelompok atas. Sorry ya, kalimatnya begitu, 20% kelompok atas. Karena apa? Karena subsidi 25 triliun anggaran itu untuk subsidi tiket pesawat.
untuk subsidi nginap di hotel, untuk subsidi makan di restoran, untuk subsidi diskon-diskon maksud saya belanja melalui online. Nah, siapa yang bisa naik pesawat? Yang punya duit. Siapa yang bisa nginap di hotel? Yang punya duit. Siapa yang bisa makan di restoran mewah? Yang punya duit. Tapi kalau belanja online kan siapa aja bisa. Kan bisa belanja 10.000, 12.000. Bisa siapa aja. Iya, tapi siapa yang punya aplikasi online itu, Pak? Bos, siapa? Orang-orang super kaya, Tokopedia, Shopee, apalagi itu semacam itu semua milik orang-orang yang sangat kaya raya. Bos, jadi siapa yang dibantu oleh Sri Mulyani kalau bukan orang-orang yang berduit? Gila kan? Dan untuk pengusaha, untuk apa namanya, untuk rakyat kecil, aduh, ampun. Ini memang aneh, negara ini aneh. Kita punya menteri ini aneh betul. Dibayari oleh rakyat, semuanya ditanggung oleh rakyat, tapi bekerja untuk ini ada Republik Dagelan ya, Panca 66 Twitternya, utang ya dilunasi, bukannya butuh bimbingan. Kalau butuh bimbingan, ikut bimbingan tes aja. Iya nggak sih? Nakal banget netizennya. Kalau punya utang udah dilunasi, mbak gitu. Bukannya cari minta bimbingan, ikut bimbingan tes aja. Dan jauh-jauh hari itu Puan Maharani waktu masih di luar kekuasaan, waktu masih puasa istilah Megawati, ketua umum PDIP, dia mengatakan utang bukan coba dilunasi, ini malah ditambah. Tuh, memang di tangan siapa namanya, Sri Mulyani, utang kita sudah berlipat-lipat sekarang jumlahnya menjelang 7.000 triliun, sangat besar dengan bunga yang sangat tinggi, dan itu akhirnya dia menyerah tadi lewat anduk. Tolong dong Bank Dunia, tolong dong IMF bimbing kami. Tolong dong awasi kami. Betapa mindernya kan, awasi kami bos, kalimatnya awasi kami, bimbing kami dan awasi kami. Minder banget. Lalu ada Nurul Huda mengatakan, loh katanya yang terbaik kok masih butuh bimbingan nih, ada yang dilingkari merah. Kan dia katanya menteri terbaik dunia, bolak-balik dapat hadiah, ganjaran, gelar seperti itu. Nah, yang menarik sebetulnya kita tidak perlu heran kalau Sri Mulyani tetap betul-betul tidak bisa lepas dari bayang-bayang IMF. Karena coba bayangkan, ini ada berita lama. Bambang Susatyo, Anda tahu Bambang Susatyo sekarang adalah ketua MPR, Bambang Susatyo ya. Sri Mulyani dikenal SPG handal IMF. SPG tahu, Sales Promotion Girl. Memang bocah ini, Sri Mulyani ini memang rajin mempromosikan IMF dan Bank Dunia tentu saja pada negara-negara lain, terutama Indonesia. Apalagi dia punya posisi sebagai Menteri Keuangan. Anda ingat ketika Kwi Kian Gi menjadi Menko Perekonomian, di awal-awal krisis dia memimpin sidang kabinet soal perekonomian, kemudian ada ditugaskan orang dari Dewan Ekonomi Nasional yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat segala macam, tapi memang dibentuk oleh Presiden Gus Dur waktu itu. Ditugaskan seorang perempuan untuk ikut dalam rapat ekonomi yang dipimpin oleh Kwi Kian Gi, namanya perempuan itu Sri Mulyani. Anda bisa baca di buku saya, saya nggak bawa, tapi ada ditulis di situ ya, bahwa Sri Mulyani hadir dalam rapat-rapat itu dengan tugas, gitu loh, dengan tugas berkali-kali mengingatkan LOI, Letter of Intent IMF, soal ini, tanggal sekian sekarang harus direalisasikan, jangan lupa. Jadi dia mendikte rapat para menteri, pejabat setingkat menteri dengan bermodal LOI, Letter of Intent IMF, suruh jual BCA tahun bulan sekian tanggal sekian, jangan lupa, suruh jual Danamon, selalu begitu, dan Quick lama-lama kesel juga kan. Dia bantah-bantah, dan tahu nggak, menurut Quick ini perempuan satu ini selama rapat pegang handphone ketak-ketik gitu kan, ketak-ketik. Dulu masih BlackBerry barangkali, atau bahkan handphone jadul ya, tahun-tahun 98an awal ya, waktu krisis itu. Dan akibatnya, kata Kwi Kian Gi, begitu dia selesai memimpin rapat, dia masuk ke ruangan kantornya, belum lama duduk, telepon di mejanya berdering, tak,
diangkat dari telepon dari perwakilan Bank Dunia Jakarta. Memaki-maki Quick Yangi, Anda dalam rapat begini-begini, tidak boleh begitu-begitu. Anda dalam rapat mencoba mengelak dari LOI, IMF, bla 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 begini. Jadi coba bayangkan siapa yang memberi laporan kepada pejabat Bank Dunia di Jakarta, kalau bukan perempuan yang ikut rapat tadi yang bernama Sri Mulyani. Jadi kalau Bambang Susatyo menyebut Sri Mulyani dikenal sebagai SPG, Sales Promotion Girls dari IMF yang andal, iya betul juga. Ini saya bacain aja ya. Ini berita lama, 24 Mei 2011. Mungkin sekarang Bambang juga bangsut ya, Bamsud merasa nggak enak hati juga ya. Politisi Partai Golkar Bambang Susatyo melayangkan kritik tajam rencana pencalonan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kandidat Direktur IMF menggantikan Strauss-Kahn. Pasalnya masyarakat Indonesia memiliki sejarah buruk dengan IMF selama menangani krisis keuangan di Indonesia. Iya, betul itu. Itu betul. Masyarakat kita mempunyai persepsi yang buruk tentang IMF. Sebagian besar, karena itu sebagian besar dari kita tak peduli siapa saja calon pengganti Strauss-Kahn. Jadi siapapun boleh saja menjagokan Sri Mulyani, kata Bambang Susatyo. Ya. Kepada Tribun News, menurut dia dukungan terhadap Sri Mulyani ditengarai tidak terlepas dari keberhasilan Sri Mulyani menggolkan sejumlah program IMF di Indonesia. Bukan kata saya, bukan kata Edi Mulyadi, orang pinggir jalan yang nggak ngerti apa-apa. Ini yang ngomong Bambang Susatyo, politisi Golkar waktu itu ya. Mungkin teman-temannya di Sri Mulyani tadi di IMF menjagokan SMI karena dia dikenal sebagai SPG, Sales Promotion Girls IMF yang andal. Jadi wajarlah kalau SMI masuk nominasi. Namun kita tetap meminta 2 jawaban dari SMI. Pertama, ini jawabannya. Pertama, tentang perannya dalam skandal Bank Senturi. Bambang Susatyo seperti saya katakan tadi, dia akan diangkat sebagai direktur pelaksana IMF itu memang terjadi ketika dia sudah disebut dan dalam pemeriksaan KPK, ya, skandal Bank Senturi. Namun kita tetap meminta 2 jawaban dari SMI. SMI itu Sri Mulyani Indrawati. Pertama, tentang perannya dalam skandal Bank Senturi. Kedua, dia juga harus mengklarifikasi perannya sebagai SPG bagi IMF, terutama dalam memproses persetujuan pinjaman bagi Indonesia. Ngeri nggak? Kalau kita lihat berita yang lainnya, itu Bambang lebih keras lagi loh. 1 Februari. Saya bacain ya. Nih, saya bacain judulnya Bambang Susatyo _2 Sri Mulyani korupsi lewat pinjaman IMF. Wow. Bukan kata saya. Gini bunyinya. Masih Tribun. Jika benar apa yang dikatakan mantan penasihat PM Perdana Menteri Thailand Julistiani atau Lim Seok Lian, maka komitmen kerjasama pemerintah RI dengan International Monetary Fund atau IMF telah disalahgunakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau SMI untuk memperkaya diri sendiri. Ngeri sekali judulnya, kalimat pembukanya. Karena itu semua komitmen IMF RI yang belum direalisasikan harus dikaji ulang. Sementara sebuah penyelidikan independen harus dilakukan untuk menghitung seberapa besar negara telah dirugikan akibat kesepakatan fee antara IMF dengan SMI. Sudah mulai menuduh. Gila banget nih. Apa yang dikemukakan mantan penasihat PM Thailand Thaksin Justiani atau Lim Seok Lian jika benar menambah bukti tentang kebohongan publik yang dilakukan tim ekonomi pemerintah, terutama Sri Mulyani Indrawati, ujar anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo. Menurut Bambang, Lim memberi bukti tambahan kebobrokan ekonomi RI disebabkan tim ekonomi SBY menjual diri ke pihak asing. SMI ternyata merangkap sebagai SPG atau Sales Promotion Girls-nya IMF karena mendapat fee 1% dari tiap pinjaman. Ini ngeri ya.
1% bos, 1% bos. Dengan demikian lanjut Bambang, SNI diduga melakukan abuse of power sebab sebagai Menteri Keuangan RI dia memanfaatkan jabatan itu untuk mencari penghasilan tambahan dengan berperan sebagai SPG IMF. Dia jelas diduga mendapatkan keuntungan dari perannya sebagai SPG IMF, mengingat SNI lah yang menentukan volume pinjaman, meminjam dari siapa, dan tentu saja tingkat bunga. Wah, jadi kembali ke soal fee tadi, kalau betul kata Bambang Susatyo, kalau utangnya 6.000 triliun saja saudara, 6.000 triliun saja, 1% itu berarti 60 triliun. 60 triliun. 60 triliun. 6 dengan 013 berderet-deret. 60 triliun ngabisinnya gimana tuh? Ngeri nggak? Tapi karena utang yang dibuatnya itu kemudian Sri Mulyani menyerah, lebar anduk, minta bimbingan dan pengawasan IMF. Dasar mental inlander. Para ekonom kita yang punya nasionalisme, tadi ada Kwik Yanggi, ada Rizal Ramli, bahkan ada siapa lagi, Faisal Basri lah yang satu geng sama-sama UI pun bunyi soal utang yang gila-gilaan ini. Belum ada Derajat Wibowo yang muda-muda, Bima Arya dari Indef itu yang kencang terus, Salahuddin Daeng, ekonom seperti itu, bahkan juga Ihsanuddin Nursi, itu semua berbunyi tentang bahayanya utang yang dibuat secara gila-gilaan kalap oleh Sri Mulyani. Mereka juga bunyi dengan soal ekonomi neolib yang dikembangkan, diusung dan digunakan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sekarang dia menyerah, nggak tahu apa yang terjadi. Kita tunggu berikutnya ya. Sekian dari saya Edi Mulyadi untuk FRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.